Ya pemirsa, Lembaga Survei Indonesia ini LSI DNIJA yang sudah merilis survei terbaru analisis indeks calon wakil presiden terkait Pilpres 2024 ini ternyata tertinggi adalah Erlangga Hartarto. Nah, variabelnya apa saja kita akan langsung berbincang dengan dua narasumber ya. Sudah hadir, sudah ada Mas Umam, Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum Mas Umam. Pagi, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat Alhamdulillah. pagi, Mas. Kemudian juga sudah ada Mas Aji Alfarabi, peneliti LSI DNIJA. Mas Aji, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu, Mbak Ratih. Oke. Ya, Mas Aji, sebelum kita membahas mengenai cawapres kunci kemenangan Pilpres 2024, boleh diinformasikan kemarin variabel apa saja yang akhirnya membuat rilis DNIJA terkait cawapres ini? Ya, kita melihat empat hal ya, empat hal di luar faktor elektabilitas ya, yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penentuan cawapres ya. Jadi selain cawapres, sebetulnya rilis kita kemarin juga terkait soal pertarungan 3 capres ya, menjelang 9 bulan menjelang Pilpres 2024 ya. Jadi pertarungan antara Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Selain faktor capres, memang yang juga penting kita rilis dalam survei kita kemarin adalah indeks cawapres. Jadi indeks cawapres ini sebetulnya datang dari asumsi bahwa untuk posisi cawapres, faktor elektoral itu bukan merupakan faktor utama yang dilihat dalam peta koalisi atau pertimbangan dalam memilih cawapres ya. Karena dari data yang kita kumpulkan sebetulnya faktor elektoral cawapres belum menjadi faktor signifikan dalam menambah suara atau dukungan para capres ya. Itu terlihat dalam survei kita ya. Ketika nama-nama cawapres kita paketkan dalam berbagai simulasi pasangan capres cawapres, ternyata tidak banyak menambah elektoral ya. Jadi simulasi personal ya, artinya capres sendiri dibanding dengan ketika kita simulasi dengan pasangan itu tidak banyak menambah elektoral, kecuali memang kita menguji hanya personal cawapres. Itu memang ada beberapa nama yang signifikan, tapi ketika dipasangkan tidak terlalu signifikan, sehingga kita membuat apa yang disebut sebagai indeks cawapres yang melibatkan 4 variabel yang lain ya. Jadi pertama adalah kuasa tiket ya, atau faktor koalisi partai. Kemudian kedua adalah pengalaman pemerintahan, dan yang ketiga adalah jaringan sumber dana. Ada faktor keempat yaitu tokoh yang berasal dari ormas besar ya. Nah, dari 4 variabel ini kemudian kita melihat ya, dari expert judgment yang kita buat dalam menilai ke-8 cawapres, ternyata memang hanya satu nama yang memenuhi 3 variabel dari 5 variabel. Jadi ke-8 cawapres ini memang tidak ada satupun yang memenuhi 5 variabel tersebut ya. Hanya yang paling tinggi tiga variabel, yaitu Pak Erlangga Hartarto ya. Jadi Pak Erlangga itu kemudian memenuhi pertama faktor tiket ya, kuasa tiket ya, karena beliau adalah ketua umum partai Golkar ya. Kalau kita lihat ya, kalau kemudian berkoalisi dengan capres manapun ya, antara Pak Anies kemudian Pak Ganjar atau Pak Prabowo, memang Pak Erlangga ini kemudian menjadi front runner ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu Golkar adalah partai yang saat ini perolehan kursinya ya paling banyak setelah PDI Perjuangan ya. Golkar ada kurang lebih sekitar 85 kursi ya, atau kurang lebih sekitar 14% dari total kursi di DPR ya. Sehingga ketika misalnya berkoalisi dengan capres yang lain, maka ini kemudian menjadi pertimbangan utama. Kemudian kedua, pengalaman pemerintahan dari Pak Erlangga ya, ketika di periode sebelum di 2 periode Pak Jokowi menjadi masuk dalam kabinet, dan tentunya yang ketiga adalah faktor logistik ya. Nah, jadi inilah yang kemudian kita lihat bahwa faktor-faktor atau variabel yang menjadi pertimbangan dalam penentuan cawapres. Karena kalau capres biasanya ya kita lihat ditentukan oleh
popularitas atau elektabilitas para tokoh itu berdasarkan survei, maka cawapres ini sebetulnya keputusan yang biasanya diambil oleh para elit politik atau hanya melibatkan segelintir elit politik. Oke, Mas Aji, dari 5 variabel yang tadi Mas Aji sampaikan ya dengan indeks cawapres gitu, apakah setiap variabel itu muatannya sama atau mungkin ada satu variabel yang skornya jauh lebih tinggi dibandingkan variabel-variabel yang lain? Ini skornya sama ya, jadi memang betul pasti selalu ada dilema oleh para capres dalam menentukan cawapres. Karena dari pertarungan yang kompetitif ya, kita melihat misalnya dari faktor elektabilitas, 3 nama ini walaupun saat ini Pak Prabowo leading ya dengan 4 atau 5 poin di atas Pak Ganjar, namun kan selisihnya masih sebetulnya belum terlalu signifikan ya. Kita lihat misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu selisihnya 4-5% ya dalam survei kita ya. Pak Prabowo di 33,9, Pak Ganjar 31, sekian persen. Kemudian Pak Anies sama Pak Ganjar juga selisihnya kurang lebih sekitar 9-10 poin. Artinya dengan posisi yang perbedaannya tidak terlalu signifikan, pasti faktor cawapres akan menjadi penting ya. Sehingga capres ataupun koalisi partai dalam menentukan cawapres pasti akan ada dilema antara memilih cawapres yang punya kontribusi elektoral ya, dengan memilih cawapres yang punya potensi elektoral ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Yang kita maksud sebagai indeks cawapres itu lebih ke potensi elektoral ya, bukan posisi elektoral saat ini. Karena tadi kami sebut di awal bahwa setelah kita uji ke-8 nama cawapres ini ke dalam simulasi pasangan, ternyata kontribusi hampir semua cawapres dalam elektoral pasangan capres itu tidak terlalu signifikan. Jadi tidak berbeda jauh antara simulasi personal dan simulasi pasangan. Sehingga kita melihat bahwa dilema elektoral ya, dilema capres dalam menentukan cawapres yang memberikan kontribusi elektoral ini pasti akan sangat besar. Sehingga misalnya pertimbangan tiket, kemudian pertimbangan misalnya pasangan yang nantinya lebih melengkapi image mereka ya dalam pertarungan nanti ketika kampanye, itu kemudian mungkin akan menjadi pertimbangan lain ya selain faktor elektoral cawapres saat ini. Jadi kita lebih melihat ke potensi elektoral ya. Potensi elektoral itu misalnya tadi pengalaman pemerintahan yang akan membuat misalnya paket pasangan itu kemudian lebih powerful ya ketika kampanye nanti, kemudian faktor jaringan sumber dana yang kemudian membuat mesin politik dan kegiatan kampanye akan semakin masif, semakin penetrasinya juga akan semakin jauh dan lain-lain. Jadi di situ sebetulnya poin kita dengan indeks cawapres ini. Baik. Mas Aji, oke, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat kan tadi sudah dikatakan memang ada variabel-variabel tertentu seperti ketua umum partai, kemudian juga faktor pemerintahan, sudah lama menjabat pemerintahan dan lain sebagainya begitu ya. Memang kembali lagi kepada masing-masing partai politik, nanti cawapres siapa yang akan dipinang begitu. Kalau dari sisi Mas Umam, sebenarnya cawapres ini menjadi kunci kemenangan juga nggak sih? Walaupun tadi dikatakan kalau dibandingkan capres yang satu dengan cawapres malah sebenarnya angkanya tidak jauh berbeda begitu. Memang kalau misal posisi cawapres itu tidak menjadi kunci kemenangan dalam konteks pilpres. Karena bagaimanapun juga sistem presidensial yang menjadi starnya adalah capres, bukan cawapres. Tetapi jika kemudian salah pilih cawapres, maka kemudian itu bisa menggeret ke bawah. Nah ini yang kemudian harus dihitung secara cermat. Apa yang dilakukan oleh LSI dan juga Mas Aji sebenarnya itu mencoba untuk merasionalisasikan bukan hanya basis elektabilitas. Karena dalam menentukan posisi cawapres, maka kemudian harus dihitung sekian banyak variabel. Mulai dari elektabilitas, logistik, bahkan dalam konteks ideologi. Karena bagaimanapun juga ideologi itu kalau misal mengalami overlap, maka dia tidak bisa melakukan ekspansi pemilih di luar. Kemudian faktor-faktor yang lain. Nah maka kemudian menarik sebenarnya untuk dicermati, tetapi di saat yang sama ada baiknya misalnya Mas Aji dan juga teman-teman di LSI juga menjelaskan siapa panel expert yang terlibat dalam proses assessment itu. Karena bagaimanapun juga jangan sampai kemudian subjektivitas itu kemudian membayangi proses penilaian. Di hal yang lain, selain konteks panel expert tadi, maka juga harus dijelaskan kira-kira dalam proses penilaian itu biasanya itu menggunakan skala. Skala, kemudian endingnya dilakukan pembobotan. Nah, sebelum melakukan pembobotan, maka dalam menentukan skala itu harus ada rincian assessment. Jadi kriterianya apa untuk mendapatkan nilai 5 atau 3 atau 4 atau 1. Nah, itu harus dirincikan. Nah, dengan begitu maka kemudian kita bisa melihat
Karena bagaimanapun juga ada sisi-sisi yang kemudian bertabrakan satu sama lain dan itu harus kita antisipasi. Dan the last but not least, kita juga harus mencermati lebih detail di dalam konteks menentukan konteks cawapres ini. Ada satu faktor yang barangkali belum dihitung oleh Mas Aji, yaitu salah satunya faktor kerentanan. Memang elektabilitas, logistik, kemudian konteks ormas ya. Ormas ini berarti bedanya jaringan partai dan jaringan non partai, pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ada satu faktor, yaitu faktor kerentanan. Kalau misal kemudian seorang cawapres ditunjuk, kemudian dia memiliki faktor kerentanan, dalam konteks ini bisa proses kasus hukum, bisa juga terkait dengan konteks isu etik. Kalau misal kemudian itu tidak dibaca dengan baik, maka itu berpotensi menjadi faktor yang bisa mendegradasi nama cawapres dan juga impact-nya pada elektabilitas gabungan capres-cawapres yang ada. Nah, maka harus dihitung betul, dan untuk menghitung itu harus secara genuine, bukan kemudian didasarkan pada subjektivitas. Karena kalau misal kemudian dihitung secara objektif, dihitung apakah ada kasus hukum yang melingkupi nama ini, apakah kemudian ada faktor yang masuk dalam big no atau negative list dari koalisi yang ada. Nah, kalau misal kemudian itu sudah dirancang dengan baik, dihitung dengan genuine, maka kemudian bisa kategori ini objektif dan ini bisa menjadi bagian dari proses pemenangan dalam konteks cawapres yang ditunjuk itu. Oke, kalau Mas Umam sendiri melihat apakah keputusan ketika capres memilih cawapres itu itu menjadi bagian besar dari elit politik sendiri. Artinya tidak terlalu banyak menyerap aspirasi masyarakat di bawah. Ya, biasanya kalau misal penentuan cawapres itu didasarkan pada proses negosiasi di dalam koalisi. Nah, kalau misal menentukan cawapres biasanya bisa solid. Tetapi begitu menentukan cawapres, terutama jika koalisi itu terdiri atas sekian banyak partai dan masing-masing partai memiliki ego, masing-masing partai memiliki kepentingan untuk meletakkan ketua umumnya biasanya di posisi cawapres, biasanya terjadi benturan. Nah, benturan itu harus di-manage dengan baik, salah satunya melalui proses negosiasi. Maka kemudian sering kita temui posisi capresnya sudah clear, begitu masuk di posisi cawapres karena tidak bertemu ini kalkulasi kepentingan, akhirnya diambil dari kekuatan di luar partai-partai yang ada. Misalnya Pak Ma'ruf Amin diambil dari kekuatan lain yang disetujui oleh partai-partai yang ada. Tetapi kalau misal kemudian dari partai-partai yang ada, misalnya di kubu Pak Prabowo, Pak Prabowo, di situ ada Pak Erlangga, ada juga Caimin. Jika Pak Erlangga dengan Caimin bisa menegosiasikan dengan segala kompensasi, dengan segala kalkulasi, bukan hanya dalam konteks pilpres, nanti ada kompensasi dalam proses pilkada. Silakan ambil dukungan dalam sekian banyak provinsi. Itu bisa kemudian menjadi kesepakatan untuk menentukan parpol ini akhirnya mendapatkan posisi cawapres. Tapi kalau misal deadlock, betul. Tapi kalau misal deadlock, maka kemudian berpotensi diambil dari nama luar yang tentu harus disepakati oleh koalisi yang ada. Nanti kita juga akan mendengarkan dari Mas Aji, tadi ada faktor kerentanan di situ. Kemudian siapa saja yang menjadi panel expert dalam penentuan kemarin, kita akan bahas lagi usai satu ini, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji, tadi Mas Umam sempat menyatakan ini ada faktor kerentanan yang juga harus diperhatikan dari hasil survei dari LSI begitu kan. Selain itu juga panel ekspornya ini siapa saja sehingga bisa menghasilkan survei yang terakhir ini, Mas? Ya, kalau kita melihat dalam penentuan cawapres ya, pasti variabelnya cukup banyak ya. Artinya di luar 4 faktor yang kita sebut, banyak faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan cawapres. Karena cawapres biasanya selalu lebih rumit atau lebih alot ya dibanding penentuan capres ya, karena kalau capres kan variabelnya yang lebih utama adalah faktor elektabilitas. Namun kalau cawapres ada beberapa faktor lain yang akan menjadi pertimbangan, sehingga dari berbagai macam faktor atau variabel yang bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan cawapres, kami hanya memilih 5 variabel ya. 5 variabel yang kita lihat memang ini biasanya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan cawapres, sehingga memang apa yang disebut oleh Mas Umam tadi itu sebetulnya juga faktor yang bisa dilihat. Namun kami melihat bahwa 5 faktor ini sudah cukup untuk
dalam penentuan posisi cawapres yang biasanya ya menjadi pertimbangan oleh koalisi atau para capres dalam penentuan cawapres. Yang pertama kalau kita lihat ya dari sisi variabel koalisi tadi ya, kuasa tiket. Ini kan sebetulnya biasanya menjadi faktor utama ya, karena tiket menjadi penting bagi kandidasi seorang capres. Ketika tiketnya final, kemudian faktor lain menjadi kemudian diikutkan dalam pertimbangan itu. Yang kedua adalah kalau tadi pertanyaan Mas Umam soal panel ekspert ya, memang ini adalah metode yang biasanya kita gunakan dalam beberapa riset kualitatif kita. Jadi sebetulnya pertanggungjawabannya lebih ke internal kami, ada sekitar 10-15 orang yang biasanya kita libatkan dalam riset kualitatif, dan secara komprehensif mereka akan melihat faktor-faktor mana yang kemudian menjadi pertimbangan utama, sehingga kami melihat bahwa dengan metode kualitatif ini sebetulnya sudah cukup dalam melihat variabel-variabel atau indeks-indeks yang bisa menjadi pertimbangan koalisi partai nantinya ya. Ya, Ya, Mas Aji, kalau dari survei yang Mas Aji dan juga teman-teman buat begitu ya, kan tadi sudah ada 5 variabel begitu. Nah, urutannya siapa aja Mas Aji yang dari awal sampai ke paling bawah? Untuk urutan cawapres atau capres, Mas? Cawapres. Iya. Ya kalau tadi yang kami sampaikan ya, bahwa ada 8 nama yang kita uji ya. Memang kalau kita ingin buka lagi ya dari perbincangan di media massa ya atau informasi yang beredar di media massa, sebetulnya masih banyak nama lain yang muncul sebagai kandidat calon wakil presiden ya. Namun dari nama-nama itu kita sortir lagi sehingga tersisa 8 nama yang kita anggap merupakan cawapres yang potensial ya, yang kita uji dalam indeks cawapres ya. Sehingga tadi yang saya sempat sampaikan bahwa sebetulnya banyak variabel yang bisa kita ukur. Namun kami memilih dari berbagai variabel itu hanya 5 variabel yang menjadi pertimbangan utama. Nah, sehingga setelah kita uji dengan panel expert tadi, dari total 5 variabel yang menjadi pertimbangan utama, tidak ada satupun cawapres yang memenuhi 5 variabel tersebut ya. Hanya satu nama yang kemudian memenuhi paling tinggi 3 indeks ya, atau 3 variabel, yaitu Pak Airlangga Hartarto ya, Ketua Umum Partai Golkar, yang memenuhi 3 indeks variabel ya. Yang pertama soal kuasa tiket, yang kedua pengalaman pemerintahan, dan yang ketiga adalah jaringan logistik ya. Nah, jadi Mas Bayu, kalau saya sambung tadi yang disampaikan oleh Mas Umam ya, bahwa sebetulnya dalam pemilihan ya, dalam pemilu, dalam kontestasi, sebetulnya ada 2 hal yang berbeda ya. Yang pertama adalah bagaimana how to campaign, dan kedua adalah how to govern ya. Jadi 2 hal yang berbeda ini biasanya akan menjadi pertimbangan dalam memilih capres dan cawapres, terutama untuk sisi cawapres ya. Jadi untuk cawapres sebetulnya bukan hanya faktor kampanye yang akan menjadi pertimbangan, tapi bagaimana nanti setelah pemilu dan menang misalnya ya, bagaimana kemudian mengelola pemerintahan. Sehingga kadang capres membutuhkan sosok cawapres yang mampu melengkapi image mereka ketika nanti campaign ya. Karena ketika pemilih melihat pasangan capres yang lebih komplit saling melengkapi ya, itu kemudian menjadi salah satu potensi elektabilitas yang nanti akan muncul ketika kampanye nanti ya. Sehingga mengapa kemudian indeks ini kami gabungkan menjadi satu karena ini semua menjadi pertimbangan yang harus dilihat oleh capres maupun Oke, ke Mas Umam. Mas Umam tadi dikatakan ada faktor untuk memang tidak hanya kampanye saja, tapi bagaimana nanti setelah terpilih mengelola pemerintahan. Nah, dari nama-nama cawapres yang ada selain Airlangga Hartarto kan juga ada Caimin, tadi ada Sandiaga Uno, Kofifa dan lain sebagainya. Anda melihatnya bagaimana? Iya, kalau misal konteks pasca kemenangan itu biasanya menjadi variabel yang ideal.
Karena fokus dari seorang capres biasanya lebih fokus pada konteks yang pasti bisa mengantarkan pada kemenangan lebih dulu. Nah, oleh karena itu kemudian dalam konteks simulasi penentuan capres itu seringkali kemudian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak mempertimbangkan bagaimana kemudian selanjutnya. Oleh karena itu seorang capres itu seringkali yang diinginkan adalah ketika mendapatkan cawapres barangkali bisa mengamankan, kalau misal tidak memberikan dukungan elektoral, tapi mengamankan basis elektoralnya, tetapi tidak memiliki power politik yang cukup signifikan untuk men-challenge, untuk kemudian ngerecoki secara politik dari capres yang ada. Karena kalau misal cawapresnya juga powerful, memiliki kapasitas yang juga memadai, bisa kemudian terjadi matahari kembar di dalam konteks pemerintahan. Maka bisa dipahami ketika kemudian Pak SBY akhirnya memilih Pak Budiono, ketika Pak Jokowi kemudian memilih Pak Kiai Ma'ruf Amin. Maka potensi yang kemudian dihitung lebih kuat adalah bagaimana mengamankan proses pemenangan itu sendiri. Bukan kemudian selanjutnya. Adapun selanjutnya kalau misal memiliki kredibilitas, pengalaman dalam konteks pemerintahan, itu tentu akan memiliki nilai positif. Tetapi poin dalam konteks kontestasi bukan di situ. Oke. Ini menjadi hitung-hitungan juga ya buat capres-capres nanti untuk siapa mengincar cawapresnya. Karena sekali lagi Pilpres adalah soal kemenangan gitu ya Mas ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Umam, kemudian juga Mas Aji sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum.